Terus saya jawab, sampai sekarang pun saya masih makan itu. Nah, itu ketentraman dalam keluarga yang paling utama. Jadi the first and the best, yang terbaik dan yang paling utama, ketentraman menjelang Ramadan adalah ketentraman hati nurani antara suami istri, anak bapak, anak istri, dan lain sebagainya. Itulah ketentraman. Nanti sahur dan buka pakai punggung pun tidak apa-apa kalau sudah semuanya saling cinta. Bahasa kerennya sekarang, tiada dusta di antara kita. Ternyata yang diminta Allah pertama kali al-amnu, tentram. Kalau tidak tentram, tidak mungkin akan muncul iman. Paham ya? Maka selanjutnya al-iman. Iman berarti apa? Kita tahu. Nanti akan saya terangkan juga dalam kitab selanjutnya. Al-iman itu kan at-tasdiqul qalb, membenarkan sesuatu melalui hati. Betul kan? Al-iman at-tasdiqul qalb. Iman itu adalah keyakinan membenarkan sesuatu dengan qalb hati. Itu letak iman. Lalu iman itu diungkap dalam ungkapan asyhadu an la ilaha illallah. Antara hati dan ungkapan menyatu. Ketika ungkapan hati dan ungkapan kata menyatu, maka selanjutnya disatukan lagi dengan amal. Berarti adalah ungkapan rohani, ungkapan lafzi, kata-kata, dan kemudian dipadukan dengan amal. Itulah iman. Maka iman itu tidak usah kita analisis secara akademis ilmiah, Pak. Paham ya? Tidak usah dianalisis secara akademis ilmiah. Loh, buktinya apa? Iman itu artinya kan percaya, ya kan? Dulu zaman porkas, nanti porkas nomor, bukan dulu, sekarang juga ramai tiap hari malam itu jam 11 malam dibuka loh. Wah, kok ganggu-ganggu Jadi sekarang nomor itu tiap hari malam itu jam 11 malam keluar. Nanti jam 10 malam sudah nggak boleh pasang nomor. Karena apa? Untuk diedit siapa yang mau dikeluarkan, nomor berapa, piro rupiah, uang berapanya. Nggak mungkin yang berjutaan-jutaan banyak dikeluarkan, impossible. Yang dikeluarkan nanti orang pegunungan yang mungkin pasang hanya 100, 1.000, keluarnya apa? 2 juta, 1 juta, 3 juta, itu yang dikeluarkan. Nggak mungkin yang 1 M dikeluarkan, yang 100 juta dikeluarkan, nggak mungkin. Jadi itu sudah dikendaki oleh Dewa. Tapi kita ditipu dengan berbagai angan-angan, pakai rumusan dibuat dalam tulisan, gambarnya kuda jentah, kuda matanya 2 nomor, mulutnya 1, 2, 1, ya, kakinya 4, 2, 1, 4, mulut dan buntutnya jentah koyong koloro, 2, 1, 4, 2, dipasang dengan keyakinan. Kadang-kadang itu juga. Terus kepengen mencari nomor itu di samping rumusan kayak gitu, padahal itu ngapusi. Lalu ada orang gendeng jalan-jalan di jalan dulu, Mas, tak baik sego nomornya besok metu piro? 2142 Pak. Oh iya, terima kasih ya. Wow, lah orang waras tanya orang gendeng. Nah, itu karena percaya. Itu kepada orang yang gendeng saja percaya gitu. Jadi iman itu memang tidak usah dianalisis secara akademis ilmiah. Maka iman kita sudah la ilaha illallah, itu sudah kita terima bohongan. Terima bohongan itu ya semuanya kita terima. Tapi nanti dikembangkan melalui analisis ilmiah
Yura apa pasti tepat, pasti tepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah maka ketika kita terakhir Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, setelah kita tentram, yang kedua adalah iman. Karena kalau tidak ada dasar iman, orang payu panggilan poso. Betul betul. Nek nggak ada dasar iman, orang payu jenengan tarawih. Kalau nggak ada dasar iman, orang payu jenengan maca Quran. Kalau nggak ada dasar iman, orang payu jenengan zakat. Kalau nggak ada dasar iman, orang payu jenengan i'tikaf. Kalau nggak ada dasar iman, orang payu jenengan dungo Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Kan nggak payu itu semuanya. Maka dasar yang kedua adalah iman. Nah, iman. Setelah iman, maka bisalamah. Yang ketiga, selamat, keselamatan. Apa keselamatan itu? Jasmani, rohani. Orang puasa kalau jasmaninya, rohaninya orang aman, orang sehat, malah dimohon tidak puasa. Betul nggak? Dirinya sakit, kolesterolnya terlalu tinggi, terus gula darahnya terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, umpamanya trombosit 3 rendah ya juga rendah, trombositnya rendah, gula tensinya tinggi, ada tensi rendah, ini berarti nggak sehat. Itu dianjurkan tidak puasa dulu untuk menstabilkan kesehatannya. Maka karena itu setelah tentram, iman, barulah sehat. Setelah sehat, baru wal Islam. Wal Islam itu apa? Melaksanakan perintah amaliyah. Puasa Ramadan itu ya tarawih, ya salat, ya zakat, ya baca Quran, ya dan lain sebagainya. Itu namanya syariah Islam. Nah, jadi kumpulan dari 4 hal itulah harus kita wujudkan. Kenapa hal-hal seperti itu yang dilakukan, diperintah oleh Allah itu dicintai? Lima tuhibbu, kau cintai ya Allah, Allah meridhoinya. Jadi keridhoan Allah untuk kita masuk ke bulan Ramadan ini sangat menjadi hal yang vital. Maka ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini belum nampak. Wahai orang-orang yang beriman, loh, diwajibkan kepada kalian setelah beriman. Berarti apa? Siang Ramadan. Siang Ramadan itu rukun apa? Rukun Islam. Jadi iman dulu, baru kemudian siang Ramadan. Alaikumusya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Tapi beda puasa nih. Kalau puasa kita menahan makan dan minum. Nah, menahan makan dan minum. Saya sekarang tanya, sebabnya apa kok puasa sekarang menahan makan dan minum? Kira-kira sebabnya? Karena dulu, zaman dulu, ada puasa menahan tidak makan daging. Satu. Ada yang zaman dulu puasa itu menahan tidak berbicara. Nah, umpamanya. Atau zaman dulu ada puasa itu menahan ini dan itu. Tapi sekarang ini, zaman sekarang, syariat akhir Islam menahan makan dan minum. Sebabnya apa coba? Kira-kira apa? Hukumnya wajib. Ya ini, kalau hukumnya memang wajib. Ini saya masih membahas filosofinya. Belum hukumnya. Kira-kira mengapa kok yang ditahan itu adalah makan dan minum? Karena dia membatalkan puasa. Oh, karena membatalkan puasa. Belum filosofis. Apalagi nafsu yang paling ringan. Nah, nafsu bukan paling ringan, Pak. Nafsu paling berat itu adalah makan dan minum. Nah, ini filosofis, Pak. Jadi Rasulullah SAW mengatakan di dalam perut kita itu ada
komponen yang harus dilengkapi udara, air, makanan. 3 ini harus seimbang. Tetapi orang sekarang ini makanan wis nek makan kudune sate cukup rong sunduk. Lomba makan sate, Pak. Ya dong? Kudune. Minum harusnya cukup sekian pokoknya. Akhirnya lomba harga segitu yang lain juga. Juga 14. Terus kemudian juga udara, harusnya udaranya bersih. Oksigennya lengkap. Tapi karena sekarang banyak oksigen seperti itu dan itu dan ini dan itu, maka Allah memberikan suatu penyakit ujian pada kita melalui angin udara. Nah, itu kita harus pakai masker biar udara yang masuk ke kita itu terbebas dari COVID-19. Jadi COVID-19. Jadi dulu Delta, kemudian Omicron. Akhirnya Omicron sama Delta kenalan, akhirnya nikahan. Akhirnya jenis baru adalah Delta Cron. Jadi jenis yang baru itu hasil pernikahan antara Delta dan Omicron. Omicron atau Omicron? Omicron. Itu sekarang Delta Cron. Ya begitulah. Nah itu berarti dari perut. Oleh karena itu nafsu yang dicegah pertama adalah makan minum. Padahal inti dari puasa sebetulnya bukan mencegah makan dan minum. Sebetulnya intinya ini tidak bisa paham kecuali orang yang paham filsafat. Karena nanti katanya Profesor Suparman Syukur bahwa puasa itu bukan mencegah makan dan minum. Loh, salah lagi. Gitu? Karena makan dan minum itu merupakan dasar yang mendasari adanya nafsu yang tinggi. Maka pada hakikatnya puasa sebetulnya menahan nafsu. Menahan nafsu. Kalau hanya menahan makan dan minum, kan sudah ada dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyabihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Coba bayangkan Bu, dengan nenek puasa kurang haus dan lapar. Piye? Buktinya kayak apa? Banyak. Ketika sahur, bulan. Mau ngurung puasa mana mau sakai? Aku banyak. Ibu masih boleh makan mau tambah berkurang lemes. Ya Pak, ini gambaran itu. Ini masih waktunya masih. Mau batas akhirnya itu Allahu Akbar. Jadi puasa batas akhirnya Allahu Akbar. Imsak itu masa persiapan saja. Maka kata imsak sebetulnya kalau di dunia Arab nggak ada. Waktu imsak itu nggak ada. Adanya ya zuhur, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, fajar. Jadi imsak nggak ada. Nah kita di Indonesia ada imsak karena orang Indonesia kadang-kadang disiplin dan latihan dulu menuju tidak bolehnya makan. Seperti itu. Maka ayo makan tambahnya airnya gede, harus minum dulu lah kan gitu macam-macam. Nanti ketika mau deng puasa dengan Allahu Akbar, wah meja di bundur itu pilih-pilih. Minuman teh, kopi, putih, sirup, cola, itu baru minumannya. Ayo diputar deh, mejanya, apa ngambil tehnya, apa gitu. Itu baru minumannya. Pinggirnya lagi ada nasi, gitu. Ada nasi, ada pisang goreng, ada tahu goreng, ada tempe goreng, dan lain-lain kumpul. Terus setelah itu ada yang lain lagi, buahnya, ada buah apelnya, pisangnya, jeruknya, mangga dan lain sebagainya. Terus uangnya itu kumpul tunggu belum. Ini koyola dan kok masih 5 menit nanti gede. 5 menit itu yang nunggu makan kotor itu sendiri banget. Nek nunggu kosong, nunggu buka, begitu tunggu itu karena memang perut. Maka apa
aturan berbuka bagaimana, aturan sahur juga bagaimana, supaya ada aturannya, supaya kita semua berpuasa itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Jadi ini berpuasa. Maka artinya puasa adalah imsak. Imsak itu menahan. Yang sebetulnya hakikinya menahan hawa nafsu. Digambarkan di dalam kita berpuasa, gambarannya adalah makanan dan minuman. Karena orang sekarang itu dunianya itu makan minum berfoya-foya, maka penyakit zaman sekarang macam-macam, berbeda dengan penyakit zaman dulu, Pak. Zaman dulu dengar saya dalam kitab-kitab itu ya istilah-istilah darah tinggi, kolesterol, apalagi Pak. Ya semua macam-macam itu belum muncul, Pak. Belum muncul. Tapi sekarang ini muncul semua. Karena apa? Tumbuhan. Nah, tumbuhan. Maka oleh karena itu diwajibkan puasa, tidak makan dan minum. Kalau orang dulu tidak makan minumnya, Pak, ngomong yang tidak bagus. Mungkin orang dulu kalau ngomong sak gelem dhewe, sak mencototin dhewe. Maka supaya mereka mampu menahan nafsu ngomongnya, dilarang ngomong. Nah kan itu, ada dilarang ngomong 3 hari dan lain sebagainya. Juga ada yang dikatakan dilarang makan daging. Barangkali karena dulu itu orang makan daging, wis macam-macam sak belum diri. Nah, makan daging sebelum puasa itu di Aceh ada istilah apa itu di Aceh? Makan daging gitu. Ya baik saja asal seukuran, nggak usah berlebihan. Maka kalau makan sate halal nggak halal, sah nggak sah, boleh nggak boleh. Ini naik wis kudune rong suntuk ya wis mandrem. Aja kemudian 10 ngomong ditraktir tambah. Nah, gitu dong. Nah, itu saja. Apalagi kalau sudah di Pekalongan berarti bulu. Terus kemudian di mana lagi itu di Tegal, ya toh? Tegal berarti bulu. Berarti bulu itu bawah 5 tahun. Ada yang kayak ini Balibul 5 tahun, Balibul 3 tahun itu 3 bulan ya. Itu pernah crash itu antara Balibul sama Batibul, crash. Akhirnya sampai pengadilan. Yang Batibul kalah, artinya yang Balibul yang lain kalah. Loh itu Balibul itu milik saya, oke akhirnya kalah. Lalu yang Balibul kalah di bawah 5 bulan, dia mendirikan merek Batibul di bawah 3 bulan. Jadi cempe ini itu di bawah 3 bulan. Ning sing lemu, maka akhirnya di Tegal di bawah jalan tol itu ada Batibul cempe lemu, nah gitu. Batibul cempe lemu. Nah, itu makan daging. Jadi dulu puasa jangan terlalu banyak makan daging ada. Jadi berarti ada perkembangan pola hidup. Nah sekarang pola hidupnya orang itu makan minum diversifikasinya masya Allah. Maka diwajibkan puasa menahan makan dan minum. Tapi hakikinya jangan hanya menahan makan dan minum, karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka yang bisa didapatkan harusnya di samping makan dan minum sebagai syariat. Kalau nanti jangan kemudian, katanya makannya adalah katanya menahan nafsu. Kalau gitu makan boleh dong, boleh orang boleh hakikatnya toh. Nah, asal kita makannya nggak berlebihan, salah lagi. Itu namanya tidak pakai syariat. Syariatnya memang menahan makan dan minum, tapi hakikatnya menahan nafsu. Alhamdulillah kita sudah 2 hari. Ini hari yang mudah-mudahan semuanya juga hari yang kedua ini, karena kita sudah mengikuti aturan bil hisab. Hisab, coba kalau boleh ditampilkan silahkan panjenengan buka surat Yunus ayat 5. Silakan surat Yunus ayat 5. Ada Quran surat Yunus ayat 5. Salah satunya dalam surat Yunus ayat 5
Itu Allah menciptakan matahari, bumi, langit dan lain sebagainya dan sebagainya dan lain sebagainya. Gunanya apa? Untuk mengerti jumlah hari, bulan dan tahun, dan untuk mengerti perhitungan. Tolong Pak dibacakan Pak. Ya ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sinina wal hisab. Ya, sampai situ aja. Walladzi, dia Allah yang menciptakan. Pertama itu adalah asyams, matahari. Matahari itu yang mengeluarkan cahaya, maka disebut ya apa cara terus dia itu mengeluarkan cahaya. Dia beda nanti bulan. Kalau bulan kalau malam bulan nur sinar. Kalau tadi mengeluarkan potensi panasnya matahari, karena bulan mendapatkan sinar dari matahari memantulkan. Lah pantulannya itu namanya nur. Maka malam hari walaupun bulan purnama kita tetap kagum dan ayam. Kan gitu indahnya begitu hebat karena pantulan tidak terlalu padam tapi tidak panas, yaitu pantulan. Terus kemudian untuk apa itu? Nah, di situ terus apa? Laqad darabu manazil. Nah, laqad darabu manazil, ditentukan masa edarnya. Kamu matahari, kamu lewat pegunungan, kamu bulan lewat pasar tua, terus bumi kamu lewat Solo, itu sudah ditentukan. Dan itu sudah pasti tidak pernah berubah. Berbeda dengan kita. Jenengan lewat alas tuko, bapaknya setelah angkat lewat melihat sate batibul, bapaknya wah mampir sih, oh itu toh. Nah itu, tapi kalau bukan matahari tidak, nggak ada mampir, maka konstan. Karena konstan namanya sunnah Allah. Lah gunanya untuk apa itu? Terus kita perhatikan peredaran itu untuk diteliti, karena konstan maka bisa dihitung. Maka akhirnya untuk menghitung bulan, tahun, hari, jam. Nah gitu ya. Terus wal hisab. Nah hisab perhitungan. Loh kenapa Nabi di awal-awal itu kok tidak menggunakan ayat ini? Karena Nabi menyatakan sendiri, nahnu ummiyun la naktub wa la nahsub. Ya setahu saya juga memang Rasulullah SAW Muhammad belum pernah kuliah di fakultas syariah jurusan falak. Lurus dong? Setahu saya juga tidak di SMK apa itu Pak kalau jurusan itu? Tidak. Maka hitungan min kali min plus kali min ya Nabi belum belajar. Tapi dalam ayat ini diwahyukan, diinstal oleh Allah. Karena diinstal maka Nabi hafal. Lalu jenengan Nabi install, maka berdoa Allahu Akbar Allahumma ahillahu bil amri wal iman wa salamati wal islam bima tuhibbu wa tarḍa wa hafal. Pagi potongan hafal dan disambung ora hafal. Tidak terus iki. Apa meneh iki mukan nek bengi kok sampo bukane nganggo apa lah. Dan sendal digoleki ilang lali meneh. Nah, kan gitu. Pun sepuh ya, sahabat kok. Nah itu nggak pernah lupa terus sekarang, lupa terus. Neng tambah oke, omongan cerewet. Nah itu tambah omongan cerewet, sih tambah oke. Jadi kita puasa kemarin mulai hari Sabtu.
bulan, ini ilmu lu, itu sudah bertemu sekitar plus minus jam 1 siang. Betul ya Pak? Plus minus jam 1 sekian pertemu itu sudah ijtima namanya di dalam ufuk ijtima. Terus setelah waktu itu berkembang, bulan naik, ya, matahari turun, gampangannya itu, bumi ajek, gampangannya begitu beta. Ketika bulan naik menjelang maghrib sampai maghrib, lalu kita berdoa Allahumma ahlilah tadi, itu sudah masuk sekian derajat. Berapa Pak? 18. Ya, yang penting sudah masuk sekian derajat. 2 derajat lebih 18 menit lebih 13 detik kalau nggak salah. Lah karena itu sudah segitu tingginya bulan maujud, dan siapapun mengakui bahwa bulan positif ada. Bahkan ahli astronomi dari LAPAN, Profesor Dr. Jamaluddin, itu teman saya lihat di TV, Artabel kalau ngomong rapi dan gitu gampangannya, itu ngomong bahwa bulan positif sudah ada. Berarti bulan positif sudah ada, sudah di atas ufuk, berarti bulannya sudah bulan Ramadan. Karena bulan sudah meninggalkan ufuk, sebelum ufuk itu namanya bulan Sya'ban, gampangannya begitu. Lalu sebelum poso hari Sabtunya, berarti sampean itu ngapusi dirinya sendiri. Lah wis paham, lamun bulan itu maujud dan positif. Lah kok lu poso? Berarti bulan Sya'ban dong. Bulan Sya'ban ditanya, Sya'ban, kamu menerima enggak waktu ini masih bulan waktumu? Enggak. Sya'ban, enggak. Oh kamu, kenapa? Ya dia bulan sudah meninggalkan saya kok. Paham kan? Makanya enggak mau saya bulan Sya'ban itu dia ikut. Enggak. Nah itu masuk apa? Ya Ramadan. Terus orang bulan Ramadan ditanya oleh orang yang tidak berpuasa, sekarang ini bulan Ramadan? Enggak. Lu kok enggak? Lah sampai lu puasa kok. Nah, gampang tujuannya begitu. Paham ya? Maka akhirnya hal seperti itu di dalam kita hisab, kita tentukan sudah masuk puasa. Ini perhitungan manusia. Sekali lagi loh. Maka ketika perhitungan manusia, ya kita harus mencari ridho paslahin Allah, mugo-mugo ora salah, kan begitu dong. Nah lalu yang puasa hari ini mulai, berarti maka di malam baru tarawih juga jangan disalahkan, karena mereka pakai pelanggaran. Kalau tadi adalah Al-Quran, pelanggaran ini ngambil hadis Rasulullah SAW, sumu liru'yatikum wa akhiru liru'yatikum fa'in huma fakmilu iddatatsalatina Sya'ban, yang artinya puasalah kamu kalau sudah melihat, dan bukalah kamu kalau melihat. Yang tosiro blereng huma mengkonuli kumpulnya Sya'ban dari telung. Ini satu. Atau fakdirulah, atau dihitunglah perkiraan melalui hitunganmu. Jadi ada dua hadis itu. Yang satu, fakdiru iddatatsalatin, lengkapilah 30 Sya'ban itu. Yang satu lagi, fakdirulah, tentukan dengan ilmu. Nah, jadi hadis ini satu hisab, satu roh. Ya. Kenapa kok begitu? Nabi sudah install Allah dari surat Yunus tadi, neng Nabi belum bisa menghitung. Maka kata-kata fakdirulah, ya muka-muka anak cucuku podo kuliah. Paham gak? Engkau akhirnya iso ngitung. Itu satu. Kalau fakdirulah data lagi, juga mereka berusaha, ya sudah kita lengkapkan Sya'ban 30. Akhirnya ada yang
Sabtu sudah puasa dan hari ini Ahad baru awal puasa. Jadi kita mohonkan semua mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau yang satu 31 hari umpamanya puasanya, yang satu 28 hari, berarti dua-duanya salah. Karena puasa Ramadan atau puasa atau bulan Hijriah itu Nabi ditanya, "Kam sahriyan Nabi?" Ini cep berarti berapa? Nah, 10 kali 3 berarti apa? 30. Terus suatu saat lain set berarti berapa? 9. Jadi umur bulan dalam hijrah itu ada yang 29, ada yang 30. Nek lebih atau kurang dari 29 atau lebih dari 30 berarti khata. Nah, alhamdulillah kita walaupun berbeda tapi tidak ada yang kurang dari 29 dan tidak ada yang lebih dari 30. Begitu ya, tidak paham. Jadi kalau yang hisab memang patokannya jelas Al-Quran dan ada hadisnya, sedangkan yang ru'yah patokannya hadis tadi. Nah itu. Tapi ke depan insya Allah antara ru'yah dengan hisab mudah-mudahan menyatu secara keilmuan. Akhirnya payungnya adalah bahwa waktu semuanya atas peredaran itu dihitung sesuai dengan sunnah Allah. Karena sunnatullah la tahwilah, tidak ada perubahan, wala tabdila. Itulah yang kita syukuri bahwa puasa kita berbeda, tapi insya Allah kita lebaran bareng. Tapi enak lebaran bareng atau tidak bareng? Bareng atau tidak bareng? Kalau saya bersyukur tidak bareng malah kupate itu, gitu. Kupate luwe dowo, namanya gitu. Silaturahminya lebih dowo. Bagi orang yang khutbah bisa khutbah 2 kali, boleh amplop, lugu. Namanya gitu. Walau itu saya diajari Bapak Sinten itu tidak tahu. Dari amplopnya dulu, khutbah pertama, khutbah kedua. Ya itu hanya guyonan saja. Tapi ya begitulah untuk menghindari dari adanya ketegangan antara yang satu dengan yang lain. Mengapa terjadi ketegangan, Pak? Al-Qur'annya coba masuk surat Al-Baqarah 187-an. 184 atau 187 yang penting kan ini surat berapa ini? Al-Baqarah 85 setelah ini. Tapi yang ini dulu, yang tadi sebelumnya yang ada kalau Syahrul Ramadan terus kemudian 8 setelah itu Pak, setelah itu uhilalah coba Pak dibaca Pak, uhilalah uhillalakum lailatas siyam uhillalakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fa'afa annakum fal'ana fajruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi sampai al-fajr. Jadi tadi yang terakhir apa Pak? Fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini batas orang buka atau sahur. Al-Quran mengatakan sahur. Al-Quran mengatakan jikalau kalian sudah bisa membedakan benang merah putih hijau kuning di waktu fajar, berarti wis oleh mangan. Paham ya? Nah, jadi ngomongin metu lampu di pateni kabeh nggo benang. Benang putih mau hitam
masih hitam, berarti oleh mana? Terus lama-lama benangnya putih, tadi udah ketok kalau putih. Wis pandai. Wis ketok benangnya putih, nggak boleh mangan. Lah apakah kita kalau makan sahur ya kayak gitu terus? Betul. Lampu di pateni, lampu di tengah, nek benang putih karo hitam itu sudah jelas bedone, baru kita oleh makan. Sudah berhenti, nggak boleh sahur lagi. Nah kan nggak gitu. Ternyata kita juga harus melihat imsak jam berapa, lalu kemudian subuh jam berapa. Yo hitungan juga jam-jane. Nah itu fikih, maka fikih lah yang mengerjakan. Padahal ayatnya seperti itu, maka terjadi perbedaan itu wajar saja karena manusia. Lah sing benangnya putih, kowe nek wong nom ketok dadi putih. Lah nek sing tetep wong tuwa blendem dadi apa benangnya? Yo ireng terus ra ketok iki putih apa ireng blendem buta warna. Akhirnya mangan terus nanti subuh wis apa wae dimangan karena enggak melihat perbedaan antara benang itu hitam atau putih atau hijau. Itu Al-Quran secara umum begitu, maka manusia perlu menafsirkan. Lah tafsirannya pakai apa? Yaitu tadi ada yang pakai hisab, satu pakai ru'yah. Nah kita pakai hisab, semua waktu kita hisab. Termasuk tidak lagi ngomong benang hitam, benang putih, tidak lagi ngomong, tapi kita sudah menggunakan sekian detik, sekian menit, karena dihitung secara ilmiah. Itulah fikih. Maka orang berfikih itu harus punya ilmu. Jangan asal berfikih tapi tidak punya ilmu. Kalau ada kehendak berfikih, maka Allah akan membuka pintu ilmunya. Dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin kebaikan, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki Allah untuk berbuat baik. Saya kira apa ada orang niat hidup berbuat jelek? Nggak ada, enggak ya? Jajanya awal mulanya orang hidup itu ditakdirkan berbuat baik atau jelek ya? Mana yang mana yang pertama? Baik ya? Baik atau jelek? Baik. Buktinya apa Pak? Buktinya bahwa penjenengan dilahirkan minum makan opo wae halal bagimu. Lah kalau haram gimana? Ya itu urusannya orang tuanya yang beri makan. Ini bagi panjenengan halal ketika masih bayi Pak. Dimemei asi nggih karuan, didular pisang goreng, pisang bayi kok pisang goreng, pisang rojo, didulek-dulek zaman dulu itu, ya diulek ya. Nah, di lolok-loloknya itu saya mikirnya orang loloten dulu. Saya mikirnya dulu saya juga gitu, didulek-dulek pasti. Diulek gedang tempat saya gedang lomo. Gedang lomo itu gedang kampung yang banyak tuh neng diwai sore. Itu didulek-dulek kalau manis itu kan gitu. Gede banget. Dengan dulu. Oh iya kepikiran itu loh, saya heran juga. Oh iya sampai nggak kepikiran loh. Itu zaman ketika kecil, jadi didulang seperti itu. Terus kemudian itu fikih. Jadi kemauan Allah itu kita ditakdirkan menjadi orang baik sebetulnya. Artinya halal, maka baik itu tidak haram, tidak dosa. Dilahirkan dalam keadaan suci, walaupun di bawahnya siapa. Maka yang terakhir itu rame-rame. Walaupun dilahirkan dari PKI, you know, tapi sekarang sudah hilang PKI, ideologinya hilang. Sekarang kan dibolehkan masuk ke tentara. Ya tapi harus hati-hati. Jangan-jangan dokumennya masih ada, dokumen bapak ibunya dulu namanya. Jangan-jangan dokumennya itu masih ada, tengah-tengah. Nah itu perlu ada screeningnya. Ya betul-betul mereka sudah bersih. Nah itu, jadi yuladul
al-mar'u, dilahirkan seseorang alal fitrah, suci, dan bapak ibunya lah yang merubahnya. Maka oleh karena itu bayi itu ditakdirkan sebetulnya untuk berbuat kebaikan karena dia suci. Nah ini jadi kebaikan sebetulnya. Tapi kemudian akan berubah menjadi baik atau tidak baik, terutama orang tua mendidiknya dan lingkungannya yang mempengaruhinya. Maka mencari teman, ya harus bisa mencari mana yang baik, mana yang benar. Bapak Ibu, kembali saya kepada ayat surat Ramadan itu, bahwa fikih menerangkan tentang waktu-waktu imsak, buka dan lain sebagainya. Dan sepanjang itu manusia yang berpikir, yo masih ada bisa salah, bisa benar. Maka tidak boleh kita mengatakan saya yang benar, Anda yang salah. Tidak boleh. Kalau boleh kita mengatakan kita sama-sama benar, alhamdulillah. Dalam bahasa kerennya, kalau dalam perbandingan agama, agreement in disagreement. Kita cocok bersatu dalam perbedaan. Nah, agreement in disagreement, sepakat dalam ketidaksamaan. Agreement in disagreement itu yang perlu kita ikuti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Ramadan. Terus kemudian Ramadan itu saya katakan sebagai junnah. Junnah itu benteng. Benteng pertahanan dari dalam. Nah, kalau sholat itu adalah benteng pertahanan untuk keluar. Jadi kalau boleh saya katakan, sholat itu TNI, tentara yang menahan dari serangan luar, sedangkan puasa apa lawannya kira-kira? Pertahanan rohani itu apa berarti? Jadi pertahanan dari dalam, ya atau polisi barangkali itu. Jadi TNI itu dari gangguan luar, sedangkan dalam masyarakat itu polisi. Lah puasa itu polisi. Gampangannya begitu. Maka jinnah dipakai. Maka akhirnya kata-kata yang paling utama untuk kita ungkapkan ketika kita berpuasa adalah inni shaim. Kalau diajak bertengkar, diajak ngomong tidak baik, diajak untuk begini, begitu dan lain sebagainya, jawabannya inni shaim. Saya sedang berpuasa. Berarti sedang berpuasa adalah pertahanan dari dalam. Maka oleh karena itu puasa itu tidak ada yang tahu berapa banyak pahalanya. Karena apa? Karena itu secara rohaniah Allah lah yang memiliki. Kalau selain puasa itu pahalanya sesuai dengan amalannya. Ibaratkan satu beli satu dapat satu, beli dua dapat dua. Cuman kadang-kadang sekarang berbeda, beli satu oleh loro. Nah itu jadi oleh loro itu sudah diatur sedemikian rupa. Enggak ada lah dunia ekonomi mau rugi, enggak ada, itu sudah diatur. Beli satu dapat dua, jajannya satu itu ya harganya dua, namanya begitulah. Jadi kalau ada di mall ada korting ini korting itu, ya jajannya memang karena sudah lama maka di korting. Jajannya yo harganya turun dan jadi. Cuma bahasa ekonomi ada bonus, ada korting, ada hadiah sehingga orang berlomba-lomba. Yo gak salah itu ekonomi. Cuman salahnya ekonomi itu, filsafatnya ekonomi itu modal sedikit mungkin hasil. Nah itu yang salah. Saya pernah mengingatkan oleh BUMN Garuda ketika rapat bersama menjelang Ramadan juga. Saya ingatkan, Pak Garuda, siapa Pak? Saya lupa orangnya ya, komisaris atau lupa. Sampai itu gimana sih? Waktu lebaran kan banyak yang naik. Iya benar Pak. Lah kok malah regane kok enggak nih? Paham belum?
Lalu pakai sing naik regane malah mudah. Harusnya karena pakai sing naik pasti perlu, pasti orang rugi, harganya turun. Paham? Lah konsepnya apa? Al-barokah ma'al. Ada kalau sing jawab. Sekali-kali komunikasi biasa. Al-barokah ma'al jamaah. Keberkahan itu kalau bersama banyak orang. Maka ibu-ibu liwat siji, gowong siji karo liwat loro telu padha. Gitu nggih. Meliwat siji, gowong siji karo liwat gowong loro padha akeh. Karena apa? Jamaah. Tapi dalam penelitian saya pernah membimbing penelitian ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu orang nikah dua dengan nikah satu itu baik yang mana? Ini dalam pernikahan. Ojo marah dulu. Terus pendekatannya apa? Kalau pendekatannya ekonomis, ya pendekatannya ekonomi loh, maka poligami itu bagus. Menang toh. Karena orang banyak kerja bareng itu menghasilkan lebih banyak ketimbang yang kerja sedikit. Sedangkan ini orang banyak dengan orang satu itu kodownya negasi. Ini pendekatannya ekonomi. Tapi poligami kalau pendekatannya psikologi, ibu-ibu ngomong ambil cepet tak gua nah karena psikologi ibu kan paling baper dulu bahwa perasaan baper ibu-ibu itu baper emosional, kalau bapak rasional. Nah itu bedanya. Maka kalau metodenya psikologi, maka akhirnya poligami tidak bagus, amit-amit. Karena psikologi. Nah itu, jadi kita pendekatan. Bapak itu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita kembali kepada tadi. Yang pertama adalah masalah apa tadi? Bahwa kita untuk menentukan buka puasa dan sebagainya tetap menggunakan juga ilmu. Orang yang mau memahami tentang fikih harus berilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang jamnya jam 8:04. Saya tidak tahu jam akhir itu seperti kemarin jam 8:30 atau sekarang jam 9. Karena 8:30 maka 1/4 jam untuk bertanya jawab. Saya baru masuk ke wilayah kajian Ihya Ulumuddin karena masih tarhib Ramadan. Silakan dipertanyakan. Jadi Ramadan semuanya jelas, tidak ada ketidakjelasan di dalam kita melaksanakan Ramadan. Dipersilakan Pak Mangus untuk memimpinnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Parman. Tadi sekalian, bahasan untuk tarhib Ramadan ternyata sudah waktu cukup panjang, sehingga tadi mau membahas Ihya Ulumuddin belum sempat. Berarti bulan depan Pak Parman ya masih bukan pembahasan Ihya Ulumuddin. Baik Bapak sekalian, masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Kita manfaatkan untuk tanya jawab baik yang terkait dengan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Parman maupun di luar konteks yang dibicarakan. Bapak-bapak 1 orang, ibu 1 orang. Bapak-bapak sudah ada yang mau tanya di Pak Sabudin. Ibu-ibu siap-siap juga. Oh iya, nanti tolong naik-naiknya. Oke, mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Ustaz, ini jaga kakinya antara dekat dengan yang dikeluarkan oleh media kan ada selisih waktu ya. Satu contoh misalnya subuh kalau di media 4:33, kalau di depan 2:42. Itu daerah kita pakainya yang mana? Apa yang di depan atau yang di belakang? Saya mau ya. Masih tahu yang mahir. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Ibu, monggo bukan namanya dulu. Waalaikumsalam. Nama saya Busri dari Pondok Mojokerto 1 Klaten. Saya startnya begini Pak. Dari kecil saya kalau puasa dan Idul Fitri kan kebetulan di lingkungan saya mengikuti pemerintah. Dan kebetulan tinggal saya di Pondok Mojokerto 1, mayoritas juga mengikuti pemerintah. Tapi sejak tahun 2019 saya ikut di KPP Muhammadiyah Romani, terus dilanjutkan disarankan yang dari timur ikut kajian di sini. Sampai sekarang semoga istiqomah tiap pagi. Tiba-tiba kemarin itu ada perbedaan awal puasa. Dan di hati saya itu tiba-tiba kok aku langsung seret puasanya mengikuti yang tanggal 1. Memang banyak pertanyaan dari lingkungan saya. Tanggal 2 kalau itu mana nggak satu Ramadan. Tanggal 2. Memang banyak pertanyaan dari lingkungan saya. Lah hati saya itu sudah seret. Langkah saya ini saya dosa atau saya hanya ikutan, sebenarnya saya tidak mantap gitu loh Pak. Bagaimana Pak saya menjawab pertanyaan orang-orang yang tanya sama saya. Itu aja Pak. Perbedaan waktu bagaimanapun adalah bahwa ada perubahan di dalam waktu untuk menentukan sholat subuh. Bahwa sholat subuh dinilai terlalu cepat, terlalu pagi, apa Pak istilahnya? Ya terlalu pagi. Ya. Maka akhirnya diambil ijtihad dengan perhitungan dan lain sebagainya. Akhirnya memahami atau memutuskan mengundurkan untuk waktu sholat berapa menit? 8 menit. Lalu 8 menit itu 20 derajat di bawah ufuk. Kemudian menentukan 18 derajat di bawah ufuk. Berarti kurang lebih menjadi 8 menitan. Jadi menjadi 8 menitan sampai 10 menit. Itu sudah ijtihad di dalam Muhammadiyah untuk waktu subuh. Maka kita pelaku tidak usah pusing lah. Kalau saya azan di masjid saya, ya Allahu Akbar monggo. Tapi saya datangnya untuk imami roda belakang. Setelah takliran ini, wis berarti 10 menit. Jadi itu satu cara saya. Yang kedua, saya sering menerangkan kalau pas imsak puasa nggak usah khawatir, karena bahwa kita ini menunggu juga waktu adzan subuh. Jadi adzan subuh sebetulnya batas waktu untuk sahur jangan ngejar. Adzan, kalau udah Allahu Akbar ya sudah satenya letakkan lagi menel, udah langsung dilem menel. Gitu. Jadi adzan subuh. Tapi oleh karena itu ketika kita mau subuhan, toh mereka sudah mundur sekian lama karena ada persiapan, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, sehingga sampai Allahu Akbar itu sudah mundur lebih dari 10 menit. Ini usaha kita Pak untuk ngayomi bareng. Paham ya? Nah ini untuk waktu. Tapi kalau diambil usul fikih, kaidah usuliyah, kalau kaidah usuliyah ini antara sahur dengan buka berbeda. Kalau kita berbuka loh, ojo nanti mendahului, ya, jangan sampai mendahului buka. Karena kalau mendahului kaidah usul fikih batal. Kenapa? Dalilnya adalah al aslu baqa'u makana ala makana. Siang itu kan asal kita puasa, betul ya? Puasa Maka kalau kita mendahului masih puasa, kok makan lebih dulu, berarti batal puasanya.
karena asalnya puasa. Paham ya? Sudah paham dulu. Maka kalau buka hati-hati, harus benar-benar dalam arti kita berusaha yang benar. Tapi kalau sahur, saya tanya, asalnya boleh makan atau puasa? Asalnya boleh makan malam. Terus setelah kita masih makan, wes puasa. Ya wes mandek manane ngono. Insyaallah puasanya tidak batal. Paham ya? Agama itu mudah, jangan dipersulit. Nah, sedangkan perbedaan batas waktu sahur dengan imsak dan lain sebagainya itu bagaimanapun manusia. Nah, ada yang berbeda 1, 2 kecil banyak karena situasi waktunya berbeda, macam-macam beda. Tapi kalau kita menghitung dengan sedemikian rupa, kita sudah menggunakan dasar yang qat'i. Karena sunnatullah. Tapi orang menghitung sunnatullah juga kadang-kala ya jenenge manusia ada perbedaannya. Tapi kita dalam Muhammadiyah sudah berkeyakinan bahwa kita sudah diusahakan untuk masa waktu itu sudah kita hitung sedemikian rupa. Maka yakinlah. Karena kaidahnya apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan kita berpuasa ketika tanggal 2 ya, itu sudah yakin gono-gono. Maka saya tegaskan, karena memang bulan sudah maujud, positif ada. Positif, siapapun mengatakan dan mengakui positif sudah ada bulan. Bahkan kalau kita sudah yakin, ya sudah, insya Allah diterima. Nah, sana yang puasa hari ini juga berusaha yakin, saya yakin, ya sudah, sesama yakin. Nah, berarti sesama yakin semuanya benar. Gitu aja ya. Jadi nggak usah salah satu yang salah. Tapi keyakinan kita sesuai dengan kita, keyakinan sama sesuai dengan sono. Kan gitu bahasa kerennya, yo bukuwe, wekmu, buahku, wekku, kan gitu toh. Paham ya? Nah, nggak usah saling menyalahkan. Apalagi Pak? Misalnya suku ya itu kalau di jadwal membaca kan 433, kalau di kitab 426. Sekarang kalau 426 sudah ada dan kita kan dibaca kan belum masuk. Kita harus makan itu gimana? Lah kan sesuai keyakinan kita. Sesuai keyakinan kita ya jadwal kita sesuai keyakinan kita ya sudah. Tapi nggak usah menyalahkan yang lain. Baca. Nah, gitu. Jadi santai saja, santai aja. Nah, kalau apa sholat subuhnya kan kita tadi sudah terangkan. Nah, nanti kan kita ada yang mesti nunggu teman-temannya, ada yang dari wudu, atau kalau saya ngimami, ya saya rodo belakangan datangnya gitu. Jadi nggak saya larang yang ada gitu. Karena kalau dilarang yang ada nanti malah jadi perporo. Nah, kan gitu dong. Ya, biar berjalan malam itu. Nanti lama-lama kan akan ada kesadaran sendiri-sendiri. Nah, kita saja pengendali. Saya ketika subuh, ya sudah, saya yang wudhu dulu, gini dulu, baru dalam ke masjid kira-kira sudah lebih dari yang jadwal kita. Lalu Allah Akbar. Itu saja soal masih belum komat, masih kecilan. Ujiannya maunya gini, pokoknya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Mantan apa? Kenapa? Jadi apa? Bahkan kadang-kadang lagunya kata-kata nanti. Betapa masih ingat dulu? Tahun berapa film itu? Itu 756. Betapa malam nasibu jadi lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu kan kata-kata nanti. Ya sudahlah, jalan biasa lah gitu. Tapi kalau kita, ya saya di masjid saya kanan kiri buka belakang atas bawah tentu bukan saya, tapi mereka. Tapi tak kondisikan seperti saya. Ya sudah, berjalan. Paham ya? Nah, kemarin waktu puasa saya katakan kalau yang mau ikut saya malam ini tarawih silakan.
yang tidak masih besok iyo monggo. Paham ya? Jadi saya malam tanggal hari Jumat malam, gitu Pak. Jumat malam berarti malam Sabtu, ya sudah tarawih. Terus paginya sudah puasa, kan gitu loh. Nah, terus tadi malam yang lebih banyak lagi karena campur. Nah, yang kemarin ikut, malam ini jelas ikut. Ya sudah, tidak ada masalah. Tarawihnya mana 11, 2, 3 atau 4, 3, tidak masalah kita mengikuti. Nggak ada pujian-pujian. Di awal-awal dulu memang tak gertak waktu itu pujiannya. Lama sekarang ya sudah nggak pakai pujian, ya biasa. Terus ketika Allahu Akbar umpamanya innaka hamidun majid umpamanya, nggak ada kunut, ya sudah biasa. Nggak pakai kunut. Saya pakai suratan pokoknya wabrohamun laili ila saja, nggak pakai bismillah, ya sudah biasa. Tidak ada yang menentang, nggak ada yang marah, nggak ada yang ini, ya sudah biasa. Maka kondisi kan itu memang sudah kita yakini benar. Maka oleh karena itu di YouTube kayak gini, nggak usah khawatir. Kita ini memang sudah diketahui seperti itu, ya sudah nggak usah khawatir. Orang lain nanti membaca, melihat, mengikuti, yura popo, nek belum yo silakan, ragu yo masalah. Kan gitu, dunia sudah open. Nah, gitu. Kalau kita tidak melakukannya gitu, kita justru yang tertinggal. Banyak masyarakat kita menginginkan untuk ada kajian yang bisa dibaca didengar di luar majelis pengajian, begitu. Jadi ya lakukan saja, memang begini. Serah terdengar-aling begitu. Sepanjang kita saling menghormati. Kalau kita bleset terus, ya jamaah kita kasihan. Terima kasih. Ini yang pertama Pak ya. Jadi kita berusaha melakukan sesuai dengan apa yang kita yakini, tapi dengan cara metode yang bisa dipahami, tidak menjadi permasalahan. Yang kedua, panjenengan janjane padha jawaban saya. Ya sudah, kita puasa, ya sudah, kita tarawih. Ya kalau di masjid nggak ada, sholat sendiri, umpamanya kan gitu. Ada yang mengatakan ibu sudah puasa, ya sudah, nggak bagaimana. Memang keyakinan menurut Prof. Suparman Sukup sudah kosong. Nah, itu begini. Nah kalau saya dimuin kemarin uji S3. Bapak besok puasa? Iya jelas lah, iya benar, memang sudah mau wujud gitu. Saya ditanya oleh para pengusaha di Biman Songo Semarang, ketika ngobrol-ngobrol makan-makan dengan guyon, ya guyon-guyon itu termasuk ada yang kaget ketika majelis PCM NU dari Trenggalek sudah sudah mengumumkan bahwa puasa sama dengan kita. Berapa ya sana di depan guru besar? Lepas pertolongan juga besok? Ya jelas lah, harus saya bilang begitu. Jadi mau bahkan kalau perlu kajiannya tak bukan itu gelar hukum membaca ya. Nah, jadi begitu ya, tidak usah khawatir kita. Saya itu begitu. Loh, apa ya ngerti dan sampai ini Suparman Muhammadiyah. Pernah terjadi begini, ini sebagai cerita. Ada teman saya, baik dengan saya, ini ke saya. Tolong ya, Ma'arif sono jenengan perhatikan, jenengan datangi sekolah Ma'arif itu. Sekali nggak tak jawab, SMS lagi, nggak tak jawab lagi, SMS lagi, sadar dia. Ternyata SMS saya salah kepada Prof. Suparman Sukup. Terus pokoknya kan baik dengan saya. Ketika ada mantenan ketemu nih aula, mantenan kampus 3 Wiman Songo Semarang. Muhammad minta maaf, orangnya baik dengan saya. Terus saya bilang, sampean koyo ngerti nek Suparman Sukup Muhammadiyah. Itu di dalam mantenan. Jadi tegas-tegas saja, asal tidak merugikan yang lain. Paham ya? Itu satu dalam mantenan. Terus dalam rapat, para pejabat rapat, usulannya, mengusulkan, saking saya usulkan, ya sing siapa, sing takbiran, sing manakib, mengusulkan masalahnya banyak-banyak begitu. Terus jawabnya pada liane, saya mau duduk di samping saya. Paham ya? Samping bukan Suparman Sukup. Maka saya kata, iya kok panjenengan pengerangan kena Suparman itu Muhammadiyah. Oh iya kok.
Jadi tidak usah kita khawatir dengan berbagai hal. Kaitannya dengan masalah syariat yang kita berikan di dalam kita bermuhammadiyah. Karena apa? Kita sudah berusaha menghormati diri kita dan menghormati orang lain. Yang terpenting kita saling menghormati, bukan saling menyalahkan. Tapi yang saya benci adalah orang yang kumlon dua sisi. Paham? Nah, ini namanya yakin dua orang yakin dua orang. Inilah jelas. Maka kalau saya kan sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah, begitu tegas. Walaupun cuma tadi itu kan gitu. Maka akhirnya saya membuat surat Al-Muhammadiyah. Kalau pernah saya sampaikan Al-Muhammadiyah, Al-Muhammadiyah, wa ma'al Muhammadiyah. Jum'aniyatul Islamiyatul bihaitu yakulu nasu kamustahidina fi sabilillah fa'mal fasabbih wastaghfir innahu kana ghafurur rahima. Surat Muhammadiyah palsu ayat 1 sampai 6. Saya sampai buat itu ada di sini. Al-Muhammadiyah ngerti Muhammadiyah, Al-Muhammadiyah ngerti Muhammadiyah. Wa ma'adraka ma Muhammadiyah sadar si Muhammadiyah. Jum'aniyatul kelompok perserikatan Jum'iyatun bihadu yakunu namu Jum'atun Islamiyatun, Jum'iyah Islamiyah, di mana manusianya itu yang ada di dalamnya itu kamu mujtahid sebagai mujtahid fi sabilillah. Kata mujtahid fi sabilillah, fa'mal, berbuatlah. Kalau berbuat salah, fasabbih, bertasbihlah. Wastaghfir, mohon ampunlah kepada Allah karena manusia. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka filsafat saya di Muhammadiyah kok tidak mau tegas seperti kita bermuhammadiyah, coek kan begitu loh. Coek kan begitu. Ayo tegas. Tapi untuk diri kita, kelompok kita, karena kita sudah dasarnya sudah macam-macam. Dengan yang lain jangan menyalahkan, kita saling menghormat. Sudah kan enak. Berada di mana-mana. Jadi saya ini berada di mana-mana bisa. Karena tidak menyalahkan yang lain, tapi tegas dalam pendiriannya sendiri. Nah, kan begitu. Paham Bu? Ya, jawaban ajaran kan mestinya kayak gitu aja. Gitu. Tidak usah tolak-tolak, gitu ya. Tapi kita menghormati bagi yang lain. Terima kasih. Saudara sekalian, mungkin masih ada pertanyaan, tetapi waktunya sudah bisa dari 8 menit. Mohon maaf untuk tidak buka pertanyaan lagi. Maaf ada pertanyaan. Nambah sedikit. Nambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah awal ada cara penetapan awal Ramadan yang sudah kita ketahui dengan hisab dan ru'yah. Ada yang mempersatukan yang namanya imkanuru'yah, yaitu yang dapat diru'yah. Nah, imkanuru'yah itu ada beberapa derajat, ada yang 2 derajat, ada yang 3 derajat, ada yang 7 derajat. Nah, di Indonesia ini berdasarkan 5 Menteri Agama, Mabin sama Menteri Agama Bumi Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang pertama kali sebelum tahun 2001 itu Mabin atau itu telah menetapkan tinggi hilal apabila sudah 2+2 derajat di atas ufuk, baik yang bisa seluruh Indonesia tidak ada yang melihat hilal ketika matahari terbenam, sudah masuk bulan baru. Tetapi pada tahun 2022 ini Mabin, artinya Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menaikkan dari 2 derajat menjadi 3 derajat, sehingga yang sekarang ini di Semarang tinggi hilal ketika matahari terbenam.
derajat 18 lebih. Karena dasarnya sekarang imkanu yang dapat dirupiah itu sudah naik dari 3 derajat, maka sekalipun ada yang melihat yaitu dari FPI menyatakan bisa melihat hilal karena dasarnya sudah 3 derajat baru bisa dilihat, maka tetap yang berdasarnya tetap 3 derajat dasar, sehingga mereka tidak mulai puasa bulan 2. Kemudian masalah subuh, di mana Muhammadiyah sekarang menetapkan waktu subuh 18 derajat dasarnya yaitu pertama waktu isya kan dasarnya kan ketika sinar merah juga hilang. Nah, sinar merah hilang itu nilainya min 18 derajat atau 18 derajat di bawah ufuk. Sedang ketika subuh juga dasarnya ketika masuk sinar mati, sinar merah kelihatan. Kalau hilangnya sinar merah di ufuk barat itu 18 derajat di bawah ufuk, logikanya ketika timbul juga 18 derajat di bawah ufuk, maka sekarang subuh juga di bawah 18 derajat di bawah ufuk. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta